Budiari jadi bulan-bulanan di DPR saat RDP kemarin terkait permintaan dana 51 triliun hanya untuk pelatihan pengurus Kopdes di tengah efisiensi anggaran, dan jika hal seperti ini terus berlangsung, maka Kopdes akan zonk di 2029. Kalau Bapak nggak tutup, Pak, pertaruhan jabatan Bapak di sana, Pak. Tapi sekarang Bapak minta modal yang begitu besar, dana yang begitu besar untuk just pelatihan doang, 5,1 T. Ini ditunggu-tunggu, Pak. Kalau nggak ada, Pak, ini pada mundur, Pak, semua, Pak. Begitu ada gerakan mundur nasional, Bapak jebol, Pak. Bapak di tahap 2025, itu dimulai dengan peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas. Dan Bapak minta dana 5,1 T. Artinya apa? Kalau 5,1 T ini tidak ada, maka program akan terhambat. Betul, Pak Menteri? Ya, kurang lebih gitu. Bapak butuh uang. Di saat sekarang Pak Prabowo sedang menjalankan efisiensi, Pak Presiden, ini menjadi pertanyaan, Pak. Kalau kita lihat KL yang lain, itu luar biasa pengurangannya. Tapi sekarang Bapak minta modal yang begitu besar, dana yang begitu besar untuk just pelatihan doang, 5,1 T. Dari total ABT Bapak 5,9 lebih T, betul kan Pak? Ya. Jadi kalau ini enggak di awal saja ini mulainya peta jalan ini sudah tidak, misalnya tidak cukup dana, atau asumsinya ini belum cukup dana, maka ini akan terganggu semua. Proses 2009-2029 Bapak. Nah, saya telusuri lagi Pak, 2026. Bapak baru mulai dengan pemantapan dan pembangunan. 2027, Bapak pengembangan produk. Di tahap 2, Bapak baru mulai mencari model bisnis disesuaikan dengan kondisi, betul? Tahap 2, saya tidak menemukan tahap satunya Pak, tapi langsung tahap 2. Nggak ada kata tahap 1. Sebenarnya sekarang ini orang cuma terima, bermanfaat. Ini manfaatnya mereka cuma terima, pingin terima, kapan tuh terima uangnya. Ini terngiang-ngiang di mereka Pak. Kami dibayar berapa? Itu fakta lapangannya Pak. Sampai yang di Jakarta juga berpikirnya begitu Pak. Artinya apa? Kalau ini nggak segera dieksekusi Pak, ini kan promis Pak, janji. Delivery-nya ini yang payah nih Pak sekarang Pak. Delivery-nya ini yang payah Pak. Ini ditunggu-tunggu Pak. Kalau nggak ada Pak, ini pada mundur Pak semua Pak. Begitu ada gerakan mundur nasional, Bapak jebol Pak. Ini sekarang lagi rencana mau mundur Pak karena nunggu terlalu lama. Delivery-nya lamban. Nah ini saya minta dipercepat Pak. Karena saya pingin program ini berhasil. Kalau berhasil ini bagus. Tapi saya mau kawal prosesnya Pak. Kalau prosesnya tidak dikawal Pak, song Pak 2029 Pak. Saya pastikan ini. Yang penting waras dulu Pak. Kalau sehat dan nggak waras susah Pak. Dijawab dengan Bapak hakul yakin. Ini yang menjadi pertanyaan kami sebetulnya. Di balik kata-kata teman-teman ini sebetulnya tersirat bahwa ada ketidakyakinan sebetulnya. Tapi karena Pak Menteri sudah bilang hakul yakin, maka kita coba cari tahu, ya kan? Pak Menteri, kalau saya membaca peta jalan Bapak, saya nggak menemukan Bapak mengajarin, harus kasih tahu saya bahwa di dalam peta jalan Bapak itu bisa mencerminkan bahwa program Bapak itu berhasil. Artinya apa Pak? Bapak ini kalau nyusun model bisnis karena disesuaikan dengan desa, Pak Menteri, karena disesuaikan dengan desa, Bapak harus punya fakta empiris di setiap desa. Betul nggak Pak? Fakta empiris setiap desa. Karena tesis, antitesis Bapak harus punya data kuantitatif. Itu kami belum terinfo Pak sampai sekarang. Fakta empiris setiap desa, supaya dapat model setiap desa, kita belum menemukan di sini. Berarti proses ini masih panjang, Pak. Di tahun 2028, Bapak bicara hilirisasi dan integrasi. Berarti integrasi dengan rantai pasok industri. Tahun 2028,
Bapak bicara di sana. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa 2029 menjadi pilar kemandirian ekonomi desa? Nonsen, Pak. Ini kapan bisa berjalannya aja masih awang-awang, Pak, peta jalan ini, Pak. Bapak ini bikin peta jalannya nggak benar, Pak. Kurang sempurna, Pak, yang bikin, Pak. Saya tahu bukan Pak Menteri yang bikin. Ya. Pak Nasim lebih jago bikin tadi. Ya. Pak Sartono lebih jago nih, Dr. Sartono, profesor nih, Pak. Jadi saya nggak menangkap hakul yakinnya Bapak dari peta jalan Bapak, Pak. Nah ini yang tolong Bapak sempurnakan. Saya minta konkretnya seperti apa. Karena ini mengawang-awang, Pak. Jadi nanti 2029, tidak ada yang namanya pilar kemandirian ekonomi desa, pondasi ketahanan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih. Apalagi kalau dana awalnya ini dengan efisiensi ya Pak Presiden, ya Bapak minta 5,1 T, saya ragu ini dikasih, Pak. Itu, Pak, pertanyaan saya yang pertama, peta jalan. Jadi saya minta, Pak, ini disempurnakan kembali, Pak. Dengan Komisi 6, Pak. Ya, kita sempurnakan, Pak, supaya ini bisa berjalan. Kalau enggak, ini peta jalan nih, wajahnya koperasi kita baca di sini, Pak. Nah, ini yang pertama. Sebetulnya ke depan ini, saya mau tahu sebenarnya pembagian tugas Bapak dengan Pak Wamen itu apa. Belum pernah diceritakan. Ini serabutan, Pak, kerjanya, Pak. Antara Menteri dan Wamen, Pak. Ini kerjanya apa? Bapak ingin mencapai sesuatu yang besar, Pak. Dibagi lebih jelas, ya, supaya ini efektif dan efisien gitu. Nah ini ke depan kita biar lebih jelas, Pak, begitu. Gitu. Nah saya minta deliverynya tolong dimonitor, Pak. Lemah, Pak, deliverynya, Pak. Promisnya sih bagus, dasolannya sih bagus, dasennya situasi saat ini ya payah, Pak. Maka ada gap, Pak. Gap ini Bapak harus tutup. Kalau Bapak nggak tutup, Pak, pertaruhan jabatan Bapak di sana. Legislator PDIP cecar Budiari di DPR. Menteri Koperasi Budiari Setiadi hadiri rapat kerja di DPR RI. Ia sempat disindir oleh anggota DPR fraksi PDIP Perjuangan, Prof. Darmadi Durianto, yang mengira Budiari tengah ketakutan. Prof. Darmadi mendapat kesempatan pertama melempar pertanyaan ke Budiari. Saya enggak senang, Pak Budi, karena sudah lama kita tunggu-tunggu presentasi Bapak, kata Darmadi di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Senin.